Halo Sobat Motif dimanapun kalian berada, sebelum saya mulai seperti biasa nih, saya akan selalu mendoakan semoga Sobat Motif dan juga keluarga sehat selalu. Dan untuk Sobat Motif yang lagi nabung buat beli mobil impiannya, saya juga doakan semoga segera tercapai impiannya. Ayo, siapa nih yang panas sama video saya sebelumnya yang membahas 5 alasan untuk tidak beli mobil listrik saat ini? Ya, suka nggak suka, apa yang saya sampaikan di video sebelumnya memang seperti itu faktanya. Tapi tentu aja karena koin itu punya dua sisi, maka selain kekurangan, mobil listrik pun ternyata punya sejumlah kelebihan sob. Sebelum saya lanjutkan videonya, seduh dulu kopinya, siapkan cemilannya, dan inilah 5 kelebihan mobil listrik. Kelebihan pertama dari mobil listrik adalah irit banget. Irit? Irit apanya bang? Maksud saya irit di sini adalah biaya yang kita keluarkan dibandingkan dengan jarak tempuh yang kita lalui sob. Sebagai contoh aja nih, apabila mobil bensin bisa menghasilkan konsumsi bahan bakar di angka 15 km per liter, maka kita membutuhkan biaya sebesar Rp667 per kilometer dengan asumsi isinya pertalite. Nah, kita bandingkan nih dengan BYD Dolphin Extend Range yang punya baterai 60,48 kWh dan jarak tempuh sejauh 490 km dan biaya charging di SPKLU sebesar 2.464 per kWh. Maka hasil biaya rata-rata per kilometernya menjadi kurang lebih sekitar Rp304 belum termasuk energi listrik yang terbuang pada saat pengecasan. Itu pun belum ditambah dengan listrik yang dihasilkan dari sistem regeneratifnya sob. Dan sebagai catatan tambahan, tenaga yang dihasilkan oleh BYD Dolphin Extend Range adalah 150 kW dengan torsi mencapai 310 Nm. Nggak kecil-kecil banget lah tenaganya. Dan ya, kalau urusan irit-iritan, memang mobil listrik itu masih jauh lebih baik daripada mobil berbahan bakar fosil. Belum lagi kalau mobilnya cuma ngecas di rumah, bakalan lebih irit lagi sob. Kalau dibilang memindahkan polusi doang sih kayaknya kurang tepat lah sob ya, karena menurut saya emang lebih efisien juga kan. Ya, setidak-tidaknya bisa sedikit mengurangi polusi lah. Kelebihan kedua adalah rendahnya biaya servis berkala di mobil listrik sob. Enaknya mobil listrik ya itu, nggak ada oli gardan, nggak ada oli matic, nggak ada oli mesin. Nice. Jadi Sobat Motif pun nggak perlu takut salah beli oli yang ternyata oli palsu. Palingan cuma perlu ngecek minyak rem, isi air wiper, sama isi air radiator doang. Nggak banyak lah yang perlu diganti dari sebuah mobil listrik, nggak kayak mobil berbahan bakar bensin atau solar. Karena nggak banyak yang diganti, alhasil biaya servis berkala pun dapat ditekan serendah mungkin. Bahkan menurut salah satu brand mobil listrik asal Cina yaitu Neta, biaya servis berkala yang dikeluarkan selama 10 tahun pertama atau 100.000 km pertama nggak sampai 4 juta sob, atau tepatnya di angka Rp3.387.40. Wow. Ya, rasanya sih nggak perlu dibandingkan lagi lah ya dengan mobil berbahan bakar fosil. Karena sekurang-kurangnya aja untuk ganti oli mobil Hyundai Creta saya tuh membutuhkan biaya sekitar 900 ribuan per 6 bulan sob. Belum nanti mesti flashing, belum nanti ganti oli CVT-nya, belum lagi pakai cleaner untuk bersihin kerak karbonnya, belum lagi ganti businya. Jadi memang biaya maintenance-nya sendiri juga lebih irit dan lebih ramah lingkungan karena nggak perlu ganti oli dan busi-busian. Kelebihan keempat untuk sementara ini adalah pajaknya yang jauh lebih murah daripada mobil berbahan bakar fosil. Kok sementara bang? Ya mau nggak mau kita juga harus mempertimbangkan nih resiko perubahan peraturan perpajakan mobil listrik di kemudian hari kan. Apalagi biaya pajak yang rendah ini akibat insentif yang bisa sewaktu-waktu dicabut. Tapi minimal sih untuk saat ini memang harus diakui biaya pajak tahunan dari mobil listrik tuh menggiurkan banget. Pajak tahunan Ioniq 5 aja per tahunnya kurang lebih sekitar 400 ribuan. Sedangkan pajak tahunannya kereta saya itu mencapai 10 kali lipatnya sob, alias sekitar 4 jutaan. Bahkan dibandingkan dengan pajak wuling REV aja yang kena hitungan PKB baru mencapai 800 ribuan sob. Apalagi kalau selisih pajaknya dan juga selisih biaya servis berkalanya ini ditabung buat nanti ganti baterai. Kayaknya sih seluruh sel baterainya bisa diganti baru semua tuh. Nah, kelebihan keempat dari mobil listrik adalah torsinya yang instan mulai dari awal nginjak pedal gas. Yap, serunya mobil listrik ya torsi instannya. Apalagi kalau yang torsinya gede banget nih, misalnya di atas 500-an Nm.
Itu enak dan seru banget karena bisa ngerasain torsi supercar dengan harga yang jauh lebih murah. Misalnya pun cuma kebeli BYD Dolphin yang S10 range, itu juga udah enak banget torsinya karena mencapai 310 Nm sob. Ya emang sih sayangnya torsi instan gini karena nggak dibarengi dengan motor listrik yang bertenaga. Alhasil torsinya nggak bisa diandalkan ketika dipakai nanjak di tempat tanjakan Moladin. Jujur aja saya pribadi sebenarnya lebih suka torsi secukupnya aja tapi tenaganya gedein. Misal nih dibikin imbang nih tenaga 200 kW atau 200 HP dengan torsi cukup di 250-an Nm aja rasanya masih cukup enak. Jadi tenaganya nggak meledak-ledak di awal tapi ngos-ngosan di akhir. Dan secara teoritis sih dengan mobil listrik yang tenaganya lebih gede harusnya kalau dipakai nanjak bakalan lebih enak sob karena napasnya ini panjang. Nah kalau menurut sobat modif mendingan tenaganya digedein atau mendingan kayak sekarang aja torsinya yang digedein sob. Kelebihan kelima dan yang pasti nggak dimiliki oleh mobil berbahan bakar fosil adalah kemampuan mengisi ulang daya di rumah aja. Yeah, boy. Kelebihan kelima ini menurut saya menarik banget nih karena setelah mobilnya dipakai 2-3 hari muter-muter di dalam kota, tinggal cas aja semalaman di rumah. Besok paginya tinggal cabut deh dan dipakai ngantor lagi atau nganterin anak ke sekolah. Semudah itu dan nggak perlu ngantri di SPBU atau SPKLU. Hal ini juga bisa bantu mengurangi ketegangan yang terjadi akhir-akhir ini akibat berebutan spot charging. Apalagi biaya yang dikeluarkan kalau ngecas di rumah pun ternyata lebih murah juga sehingga membuat biaya energi mobil listrik menjadi jauh lebih murah dan efisien apabila dibandingkan dengan mobil berbahan bakar bensin. Cuma memang sayangnya nih untuk perumahan yang menerapkan sistem perkabelan di bawah tanah ini agak merepotkan sob karena kalau mau pasang wall charger yang 7 kW sobat modif harus laporan dulu ke pihak perumahan karena biasanya pihak PLN mengharuskan menggunakan meteran yang berbeda. Kabelnya pun beda dengan kabel yang biasa dipakai di meteran listrik 2200 watt di perumahan. Itu pun lagi-lagi nantinya biaya bongkar jalan dan juga narik kabelnya akan dibebankan ke kita. Yang agak disayangkan sih di situ sob. Nah kalau sobat modif punya pengalaman apa nih pas mau masang wall charger? Coba deh cerita di kolom komentar. Nah itulah 5 kelebihan mobil listrik yang membuat mobil listrik menjadi cukup menarik untuk dibeli. Dengan video ini juga akhirnya pembahasan saya jadi adil ya sob karena nggak cuma bahas sisi negatif mobil listrik. Karena memang ternyata mobil listrik punya sejumlah kelebihan yang menarik juga sob. Kalau menurut sobat modif sendiri gimana nih? Apakah mobil listrik menarik buat dibeli? Kalau menarik apa alasannya? Dan kalau nggak menarik tulis juga nih alasan sobat di kolom komentar ya. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini. Like kalau suka dengan video ini, jangan lupa subscribe channel Hobi Modifikasi biar sobat modif nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.